Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Murojaah Channel. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami kembali berbagi terkait rahasia di balik sholat Jumat. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Sholat Jumat atau masyarakat tanah air lebih akrab dengan sebutan Jumatan merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan. Sholat Jumat tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum pria muslim dan sunnah bagi kaum perempuan. Di samping itu, sholat Jumat juga memiliki rahasia yang perlu kita ketahui. Apa saja sih rahasia di balik sholat Jumat tersebut? Yuk kita simak penjelasannya. Rahasia yang pertama ialah sholat Jumat mampu menghapus dosa-dosa. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kabair." Di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu terdapat atau itu dapat menghapus dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Rahasia yang kedua ialah jika bersegera menghadiri sholat Jumat maka memperoleh pahala yang sangat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fis sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dujajatan wa man raha fis sa'ati khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imam wa hadaratil malaikatu yastami'una dzikra." Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu ketiga, maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberikan khutbah, maka para malaikat hadir. Hadir untuk apa? Untuk mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rahasia yang ketiga ialah setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat ganjaran puasa dan sholat setahun. Hal ini dari Aus bin Aus. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajra sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu kemudian ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam untuk mendengarkan khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat ialah berdoa di antara dua khutbah adalah waktu mustajabah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjawab, berdoa saat khotib duduk di antara dua khutbahnya adalah perbuatan baik dan disunahkan, karena pada waktu itu adalah waktu mustajabah, waktu yang sangat diharapkan doa seseorang akan dikabulkan. Nabi Muhammad SAW memberitahukan dalam sebuah hadisnya, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Pada hari Jumat itu ada satu waktu jika ada seseorang hamba muslim yang berdiri kemudian melakukan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla bertepatan dengan waktu itu,
maka pasti Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangan beliau yang menunjukkan bahwa waktu itu sedikit, dan momen yang paling mendekati waktu yang mustajabah itu adalah momen ketika seorang hamba melakukan sholat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqtas shalah." Waktu itu adalah waktu yang terbentang antara waktu duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Berdasarkan ini, maka hendaknya setiap muslim memanfaatkan kesempatan dan berdoa pada waktu di antara dua khutbah. Yang kelima ialah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah sholat Jumat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Mundhiri dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Juga sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Habib karya Sulaiman Al-Bujairimi, warawal Hafidhu Al-Mundhiri an Anas anna Nabiyya qala man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jumu'ati qabla ay yuthniya rijlahu fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain sab'an ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa a'ti minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Al-Hafidh Al-Mundhiri meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan juga surat An-Nas, Al-Mu'awwidhatain masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca salam sholat Jumat, sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Terima kasih sahabat-sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila bermanfaat, alhamdulillah, dan apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.